Ada sebuah rahasia tua yang jarang diucapkan dengan jujur. Uang tidak pernah benar-benar mengikuti keinginan manusia. Ia tidak datang hanya karena kau memintanya. Ia tidak menetap hanya karena kau membutuhkannya. Dan ia tidak mengalir hanya karena kau mengulang afirmasi di depan cermin sambil berharap semesta iba padamu. Uang dalam bahasa yang lebih dalam adalah energi yang mengenali keyakinan. Ia seperti air purba yang tidak mengalir ke tempat yang paling haus, tetapi ke lembah yang telah membentuk dirinya untuk menerima aliran itu. Banyak orang menginginkan kelimpahan. Mereka ingin hidup lebih nyaman, bebas dari beban, memiliki pilihan, menolong keluarga, dan berhenti merasa dikejar-kejar oleh kebutuhan. Tetapi jauh di bawah permukaan pikirannya, mereka masih percaya bahwa uang itu sulit, kotor, penuh dosa, berbahaya, atau hanya pantas dimiliki oleh orang-orang tertentu. Disinilah pintu pertama terbuka. Mungkin selama ini yang menghalangi uang bukanlah kurangnya kerja keras, bukan kurangnya doa, bukan kurangnya kesempatan, melainkan keyakinan tersembunyi yang diam-diam memberi perintah kepada hidupmu. Jangan terlalu banyak, jangan terlalu mudah, jangan terlalu bahagia. Aneh bukan? Seseorang bisa bekerja keras bertahun-tahun, tetapi uang selalu terasa hanya singgah sebentar. Seperti tamu yang datang, duduk sejenak, lalu pergi sebelum dikenali. Sementara orang lain tampak lebih tenang, lebih ringan, namun seolah selalu berada di tempat yang tepat, bertemu peluang yang tepat, dan menerima aliran yang lebih mudah. Bukan karena mereka lebih dicintai semesta, tetapi karena di dalam diri mereka tidak ada perang tersembunyi antara keinginan dan keyakinan. Dalam video ini, kita akan memasuki ruang yang lebih sunyi dari sekedar motivasi finansial. Kita akan membongkar bagaimana keyakinan bekerja seperti mantra bawah sadar, bagaimana energi uang membaca rasa layak, rasa aman, dan rasa percaya yang tersimpan di kedalaman jiwa. Dan sebelum perjalanan ini selesai, mungkin kau akan menyadari sesuatu yang mengguncangkan. Uang tidak sedang menjauh darimu. Ia hanya sedang mematuhi keyakinan terdalam yang selama ini kau anggap sebagai kenyataan. Jauh sebelum uang berbentuk angka di layar, kartu plastik atau kertas yang berpindah dari satu tangan ke tangan lain, manusia telah mengenal satu hal yang lebih tua dari perdagangan itu sendiri, pertukaran energi. Di pasar-pasar kuno Mesir, di jalur rempah Nusantara, di pelabuhan Fenisia, hingga kuil-kuil Babilonia, manusia tidak hanya menukar gandum dengan kain atau logam dengan minyak wangi. Mereka sedang melakukan sesuatu yang lebih dalam, memberi nilai pada kehidupan. Setiap barang membawa cerita, setiap koin membawa jejak tangan. Setiap transaksi adalah ritual kecil antara kebutuhan, kepercayaan, dan rasa layak. Orang-orang Mesir kuno mengenal ma'at, prinsip keseimbangan, keteraturan, dan harmoni antara manusia dengan hukum semesta. Dalam pandangan ini, kemakmuran bukan sekadar keberuntungan, tetapi pantulan dari kehidupan yang selaras. Ketika seseorang hidup dalam kekacauan, ketakutan, atau keserakahan, alirannya menjadi berat. Bukan karena semesta menghukum, tetapi karena ia keluar dari keteraturan yang menopang segala sesuatu. Di India kuno, konsep arta, kemakmuran, sumber daya, dan keberhasilan duniawi tidak dipandang sebagai sesuatu yang memalukan. Arta adalah salah satu tujuan hidup manusia, berdampingan dengan dharma, kama, dan moksa. Artinya, dalam pemahaman kuno, spiritualitas dan kemakmuran tidak selalu bertentangan. Kekayaan yang selaras dengan dharma justru dianggap bagian dari kehidupan yang utuh. Tetapi seiring waktu, pengetahuan ini terpecah. Uang ditarik ke dua kutub ekstrim. Di satu sisi, ia dipuja seperti dewa baru. Di sisi lain, ia dikutuk seperti sumber dosa. Manusia modern tumbuh di antara dua bisikan. Kau harus kaya agar bernilai, dan kau tidak boleh terlalu mencintai uang agar tetap suci. Akibatnya banyak jiwa hidup dengan konflik tersembunyi.
Di permukaan mereka ingin kelimpahan, tetapi di dalam batinnya mereka takut menjadi buruk, sombong, rakus, atau ditolak bila benar-benar makmur. Disinilah pengetahuan esoterik tentang uang mulai terkubur. Bukan selalu karena disembunyikan oleh kelompok rahasia, tetapi karena manusia kehilangan kemampuan membaca simbol. Koin dianggap hanya koin, emas dianggap hanya logam, rezeki dianggap hanya hasil kerja. Padahal bagi para mistikus kuno, benda tidak pernah hanya benda. Segala yang tampak adalah pintu menuju yang tidak tampak. Dalam tradisi alkimia, emas bukan hanya lambang kekayaan, ia melambangkan kesadaran yang telah dimurnikan. Para alkimis tidak hanya berbicara tentang mengubah timah menjadi emas secara fisik, mereka juga berbicara tentang perubahan batin, mengubah ketakutan menjadi kejelasan, rasa kekurangan menjadi rasa cukup, dan diri yang terpecah menjadi diri yang utuh. Maka uang, dalam pandangan yang lebih dalam, bukan sekadar alat tukar. Ia adalah cermin. Ia memperlihatkan hubungan manusia dengan nilai, rasa aman, rasa layak, dan kuasa memilih. Masalahnya, lebih mudah mengajari manusia mengejar uang daripada menuntun mereka memahami hubungan batinnya dengan uang. Lebih mudah menjual strategi cepat kaya daripada mengajak seseorang turun ke ruang gelap di dalam dirinya, tempat keyakinan lama bersembunyi. Aku tidak pantas, uang selalu habis, orang kaya pasti jahat, hidup memang harus berat. Keyakinan-keyakinan ini sering diwariskan seperti mantra keluarga, bukan melalui kitab suci, tetapi melalui keluhan orang tua, pengalaman masa kecil, kegagalan yang tidak disembuhkan, dan rasa takut yang menyamar sebagai nasihat bijak. Maka pertanyaannya bukan hanya bagaimana caramu mendapatkan uang. Pertanyaannya adalah keyakinan siapa yang sebenarnya hidup di dalam dirimu. Sebelum kita masuk lebih dalam, coba tulis di kolom komentar, video ini sudah sampai ke kota mana? Apakah kau menontonnya dari Jakarta, Surabaya, Bandung, Yogyakarta, Bali, Medan, Makassar, Palembang, atau mungkin dari sebuah kota kecil yang sunyi, tempat malam terasa lebih panjang dan pikiran menjadi lebih jujur? Tuliskan nama kotamu. Karena menarik untuk melihat bagaimana satu pembahasan tentang energi uang bisa bergerak melewati layar, masuk ke rumah-rumah, kamar-kamar, dan hati orang-orang yang mungkin sedang berada di fase hidup berbeda. Ada yang sedang membangun sesuatu dari nol, ada yang lelah mengejar, ada yang sedang berdoa agar keadaan berubah. Ada juga yang diam-diam bertanya, aku sudah berusaha, tapi kenapa hidupku masih seperti ini? Dan mungkin bukan kebetulan kau sampai di bagian ini. Sekarang kita masuk ke inti pertama. Uang tidak merespons suara paling keras dari keinginanmu. Ia merespons pola terdalam dari keyakinanmu. Bayangkan dua orang berdiri di depan pintu yang sama. Keduanya mengetuk, keduanya ingin masuk, tetapi yang satu mengetuk dengan keyakinan bahwa pintu itu memang boleh terbuka untuknya. Sementara yang lain mengetuk sambil diam-diam percaya bahwa ia akan ditolak. Dari luar, tindakan mereka sama, tetapi dari dalam, energinya berbeda. Orang pertama membawa izin batin, orang kedua membawa penolakan yang belum terjadi, tetapi sudah ia yakini lebih dulu. Begitulah banyak orang berhubungan dengan uang. Di permukaan mereka berkata, aku ingin kaya, aku ingin hidup nyaman, aku ingin bebas secara finansial. Tetapi di kedalaman batin, ada suara lain yang lebih tua. Uang sulit dicari. Aku bukan orang yang beruntung. Kalau punya banyak uang, orang akan berubah. Kalau aku sukses, orang lain akan iri. Kalau aku menerima lebih, aku merasa bersalah. Suara-suara ini jarang muncul sebagai teriakan. Ia lebih sering hadir sebagai rasa tidak enak saat menerima bayaran besar, rasa takut saat peluang besar datang, rasa cemas ketika uang mulai terkumpul, atau rasa ingin segera menghabiskan uang karena menyimpannya terasa asing. Inilah keyakinan bawah sadar. Ia bukan hanya pikiran,
Ia adalah perintah batin yang sudah terlalu sering diulang hingga berubah menjadi hukum pribadi. Dan hukum pribadi ini membentuk keputusanmu setiap hari. Seseorang yang percaya uang selalu sulit akan memilih jalan yang membuktikan bahwa uang memang sulit. Ia mungkin menolak peluang karena merasa belum siap. Ia menetapkan harga terlalu rendah karena takut dianggap mahal. Ia bekerja berlebihan sampai kelelahan, bukan karena itu satu-satunya cara, tetapi karena batinnya percaya uang hanya pantas datang melalui penderitaan. Perhatikan ini baik-baik. Keinginan berkata, "Aku ingin hidup lebih baik." Tetapi keyakinan berkata, "Hidup memang harus berat." Dan seringkali hidup mengikuti yang kedua. Karena keinginan seperti ombak di permukaan laut. Ia terlihat, berbuih, bergerak. Tetapi keyakinan adalah arus bawah laut, sunyi, tersembunyi, namun jauh lebih menentukan kemana kapal hidupmu bergerak. Itulah sebabnya banyak afirmasi tidak bekerja. Bukan karena kata-kata positif tidak memiliki kekuatan. Kata-kata punya daya, doa punya daya, mantra punya daya. Tetapi bila kata yang kau ucapkan bertentangan dengan keyakinan yang kau pelihara, batinmu akan terpecah. Kau berkata, "Aku magnet uang," tetapi tubuhmu tegang saat membicarakan harga. Kau berkata, "Aku layak kaya," tetapi merasa bersalah saat menerima lebih. Kau berkata, "Rizki mengalir mudah," tetapi setiap melihat saldo dadamu menyempit dan pikiranmu berkata, "Sebentar lagi pasti habis." Maka afirmasi menjadi seperti benih yang dilempar ke tanah berbatu. Indah, tetapi tidak berakar. Disinilah kita perlu memahami prinsip halus. Uang tidak hanya membaca apa yang kau mau. Uang membaca apa yang kau anggap normal. Bagi sebagian orang, kekurangan terasa normal. Cemas terasa normal. Dibayar kecil terasa normal. Selalu menyelamatkan orang lain tetapi mengabaikan kebutuhan sendiri terasa normal. Dan karena terasa normal, mereka terus kembali ke pola itu, bahkan ketika peluang untuk keluar mulai muncul. Pernahkah kau melihat seseorang mendapat uang cukup besar, lalu tidak lama kemudian uang itu lenyap begitu saja? Kadang bukan karena ia ceroboh, kadang karena sistem batinnya belum siap menampung jumlah itu. Seperti wadah kecil yang tiba-tiba dituangi air terlalu banyak, ia meluap. Uang datang, tetapi identitas lama berkata, "Ini bukan tempatmu. Kembalilah ke keadaan yang ku kenal." Maka ia menciptakan pengeluaran mendadak, keputusan impulsif, bantuan berlebihan kepada orang lain, atau rasa gelisah sampai uang itu habis dan hidup kembali ke pola lama yang familiar. Ini bukan kutukan, ini pola. Dan pola bisa dibaca, pola bisa disadari, pola bisa diubah. Namun untuk mengubahnya, seseorang harus bertanya lebih dalam daripada bagaimana cara mendapat lebih banyak uang. Pertanyaannya adalah, versi diriku yang mana yang merasa aman dengan uang lebih banyak? Karena setiap tingkat kelimpahan membutuhkan identitas yang mampu menampungnya. Bukan hanya skill, bukan hanya strategi, tetapi rasa layak, rasa aman, rasa percaya bahwa menerima tidak berarti merampas dari orang lain, bahwa menjadi makmur tidak berarti kehilangan kesucian, bahwa uang tidak harus menjadi tuan, ia bisa menjadi alat, sungai, dan amanah. Inilah paradoks pertama. Banyak orang mengejar uang untuk merasa aman, tetapi energi uang justru lebih mudah mendekati orang yang mulai membangun rasa aman dari dalam. Kau tidak menarik uang dengan rasa panik ingin memilikinya. Kau menariknya dengan keyakinan tenang bahwa kau mampu menerima, mengelola, dan mengalirkannya tanpa kehilangan dirimu sendiri. Ada ketakutan yang tidak banyak orang berani akui. Bukan takut miskin, bukan takut gagal, tetapi takut menjadi kaya. Kedengarannya aneh karena hampir semua orang berkata ingin hidup makmur, ingin utang selesai, rumah nyaman, keluarga aman, waktu lebih bebas, dan pekerjaan tidak lagi terasa seperti rantai di pergelangan jiwa. Namun di ruang batin yang lebih tersembunyi, ada manusia yang justru gemetar ketika membayangkan dirinya benar-benar berhasil. Bukan karena ia tidak mau uang, tetapi karena ia takut pada makna yang ia tempelkan pada uang. Baginya, kaya berarti berubah menjadi sombong. Kaya berarti dijauhi keluarga. Kaya berarti menjadi target iri hati. Kaya berarti harus memikul tanggung jawab lebih besar.
Kaya berarti orang lain akan datang meminta, menuntut, atau memanfaatkan. Maka batin menciptakan pagar halus. Ia berkata, "Aku ingin lebih banyak uang." Tetapi sistem terdalamnya berkata, "Jangan terlalu banyak, terlalu berbahaya." Ketika dua perintah ini hidup dalam satu tubuh, hidup akan mengikuti perintah yang paling dipercaya, bukan yang paling sering diucapkan. Inilah paradoks besar energi uang. Manusia sering mengejar sesuatu yang secara batin ia tolak. Seperti seseorang berdiri di tepi sungai sambil memanggil air, tetapi tangannya menggenggam batu besar yang menutup wadahnya sendiri. Ia berteriak, "Datanglah!" Namun wadahnya tidak terbuka. Penjaga tua ini biasanya lahir dari pengalaman masa lalu. Mungkin saat kecil ia melihat orang tuanya bertengkar karena uang. Maka pikirannya menyimpulkan, uang membawa konflik. Mungkin ia melihat keluarga pecah karena warisan. Maka batinnya menyimpulkan, uang menghancurkan hubungan. Mungkin ia pernah dihina karena miskin. Maka ia mengejar uang bukan dari cinta terhadap kehidupan, melainkan dari luka yang ingin membalas dendam. Atau mungkin ia tumbuh dalam lingkungan yang selalu berkata, orang kaya itu serakah, sehingga setiap kali ia mulai naik, ada rasa bersalah yang menariknya turun kembali. Di permukaan, ini tampak seperti moralitas. Di kedalaman, ini adalah pemrograman. Dan pemrograman yang tidak disadari akan terus bekerja seperti mantra terbalik. Banyak orang mengira masalah finansial hanya soal kurang ilmu, kurang koneksi, atau kurang modal. Tentu semua itu penting, tetapi ada hambatan yang lebih halus, ketidakselarasan antara apa yang dikejar dan apa yang diyakini. Jika seseorang percaya uang adalah akar kejahatan, maka ketika uang mulai mendekat, batinnya mencium bahaya. Ia menunda menawarkan jasa, ia takut menaikkan harga, ia menolak kesempatan, ia menyebutnya rendah hati, padahal kadang itu rasa takut yang memakai pakaian spiritual. Ini salah satu mitos paling berbahaya, bahwa menjadi spiritual berarti harus menjauhi uang. Padahal, uang tidak membuat seseorang menjadi rendah atau tinggi. Uang memperbesar apa yang sudah ada. Jika di dalam seseorang ada keserakahan, uang memperbesar keserakahan itu. Jika ada kebijaksanaan, uang memperluas dampak kebijaksanaan itu. Jika ada luka, uang menjadi panggang bagi luka itu. Jika ada kesadaran, uang menjadi alat pelayanan yang kuat. Maka masalahnya bukan pada uang, masalahnya adalah wadahnya. Pisau di tangan tabib bisa menyelamatkan hidup. Pisau di tangan orang yang dikuasai amarah bisa melukai. Benda yang sama, kesadaran yang berbeda, hasil yang berbeda. Begitu pula uang. Uang tidak suci, uang juga tidak kotor. Ia netral tetapi tidak mati. Ia bergerak mengikuti makna yang kita berikan, sistem yang kita bangun, dan identitas yang kita izinkan tumbuh. Namun, ada satu hal yang jarang dibicarakan. Uang juga berkaitan dengan kapasitas menerima. Banyak orang pandai memberi, tetapi buruk dalam menerima. Mereka bisa membantu orang lain, membayar kebutuhan keluarga, mentraktir teman, tetapi ketika hidup ingin memberi kepada mereka, mereka menolak dengan halus. Tidak usah. Jangan repot-repot. Aku tidak enak. Aku tidak pantas menerima sebanyak itu. Kalimat ini terdengar sopan, tetapi bila terlalu sering diulang, ia menjadi perintah kepada kehidupan. Jangan beri aku terlalu banyak. Menerima adalah seni spiritual yang lebih sulit daripada memberi. Memberi membuat kita merasa berguna, tetapi menerima menuntut kita terbuka, mengakui bahwa kita boleh ditopang, bahwa kita tidak harus selalu menjadi penyelamat, bahwa hidup tidak hanya menguji kita lewat kehilangan, tetapi juga lewat kelimpahan. Kadang, kelimpahan lebih menakutkan daripada kekurangan. Karena kekurangan sudah dikenal. Ia menyakitkan tetapi familiar. Sementara kelimpahan meminta identitas baru. Ia menuntut seseorang berhenti menjadi korban lama, berhenti memakai cerita "aku selalu kurang" sebagai pusat kepribadian, dan berani menjadi manusia baru. Itulah sebabnya, perubahan keyakinan tidak cukup dengan pikiran positif.
Keyakinan bukan hanya kalimat. Keyakinan adalah tubuh, memori, emosi, identitas dan pengalaman yang berulang. Jika seseorang bertahun-tahun hidup dalam ketakutan finansial, tubuhnya belajar bahwa uang adalah ancaman. Bahkan ketika uang datang, sistem sarafnya tetap bersiap untuk bencana. Maka perubahan sejati terjadi ketika tubuh mulai percaya. Aku aman menerima. Aku aman memiliki. Aku aman memilih. Aku aman menjadi lebih besar dari cerita lamaku. Dan ketika tubuh percaya, tindakan berubah. Kau mulai bicara tentang uang tanpa rasa malu. Kau mulai menetapkan batas tanpa rasa bersalah. Kau mulai menghargai waktumu. Kau mulai memilih peluang yang selaras, bukan sekedar yang paling cepat memberi hasil. Maka bila selama ini uang terasa menjauh, jangan buru-buru bertanya, apa yang salah dengan rezekiku? Tanyakan lebih sunyi, apa yang masih kutakuti jika aku benar-benar berhasil? Siapa yang akan kecewa jika aku tidak lagi hidup dalam kekurangan? Identitas lama apa yang harus mati agar hidup baruku bisa lahir? Karena kadang, pintu uang tidak terkunci dari luar. Ia terkunci dari dalam. Dan kuncinya bukan sekedar keinginan. Kuncinya adalah keyakinan yang telah berdamai dengan kelimpahan. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling penting. Bagaimana membawa semua pemahaman ini turun dari langit pikiran ke tanah kehidupan sehari-hari. Karena pengetahuan yang hanya membuat kita terpesona belum tentu mengubah nasib. Bila tidak diwujudkan dalam tindakan, ia hanya menjadi asap dupa yang naik ke udara lalu menghilang. Latihan pertama, dengarkan tubuhmu saat berhadapan dengan uang. Ambil satu malam yang tenang, duduk diam, buka catatan keuanganmu, lihat saldo, lihat pemasukan, lihat pengeluaran. Jangan langsung menghakimi, jangan langsung membuat rencana besar. Hanya lihat. Lalu tanyakan dalam hati, apa yang tubuhku rasakan saat melihat angka ini? Apakah dadamu menyempit? Apakah perutmu menegang? Apakah nafasmu menjadi pendek? Apakah muncul rasa takut, marah, atau ingin menghindar? Disitulah pintu pertama berada. Karena angka di rekening seringkali bukan hanya angka. Ia adalah cermin yang memanggil memori. Bagi sebagian orang, saldo kecil memanggil ketakutan masa kecil. Bagi yang lain, saldo besar justru memanggil kecemasan. Bagaimana kalau hilang? Bagaimana kalau ada yang meminta? Bagaimana kalau saya salah mengelolanya? Jangan lawan reaksi itu. Dengarkan. Ucapkan perlahan. Aku melihat rasa takut ini. Aku tidak akan lari darinya. Aku aman melihat uang dengan sadar. Aku boleh belajar tanpa menghukum diri. Latihan kedua, tulis peta keyakinan uang. Ambil kertas, tulis kalimat ini. Bagiku, uang adalah... Lanjutkan tanpa terlalu banyak berpikir. Uang adalah sulit. Uang adalah kebebasan. Uang adalah tekanan. Uang adalah sesuatu yang selalu habis. Uang adalah sesuatu yang membuat orang berubah. Uang adalah hal yang harus dikejar. Jangan pilih jawaban yang terdengar bijak. Pilih jawaban yang terasa jujur. Setelah itu, tulis, orang kaya adalah... Lalu tulis lagi, jika aku punya lebih banyak uang, maka... Biarkan batinmu menjawab. Mungkin kau akan menemukan sesuatu yang mengejutkan. Mungkin selama ini kau ingin kaya, tetapi batinmu percaya orang kaya tidak dicintai. Mungkin kau ingin sukses, tetapi takut dianggap meninggalkan keluarga. Mungkin kau ingin menerima bayaran besar, tetapi merasa harus menderita dulu agar layak. Begitu keyakinan itu terlihat, ia mulai kehilangan sebagian kuasanya. Karena bayangan paling kuat ketika ia tidak diberi nama.
Latihan ketiga, ganti keinginan dengan izin. Banyak orang berkata, aku ingin lebih banyak uang. Tetapi mulai sekarang, ubah pertanyaannya menjadi, apakah aku mengizinkan diriku menerima lebih banyak? Rasakan bedanya. Keinginan bergerak keluar, seperti tangan yang meraih sesuatu di kejauhan. Izin bergerak ke dalam, seperti pintu yang terbuka dari dalam rumah. Setiap pagi, sebelum memulai pekerjaan, letakkan tangan di dada dan ucapkan, hari ini aku mengizinkan diriku menerima dengan sadar. Aku mengizinkan uang datang melalui jalan yang selaras. Aku mengizinkan diriku dibayar dengan layak. Aku mengizinkan kelimpahan hadir tanpa harus kehilangan diriku. Jangan ucapkan seperti mantra kosong. Rasakan apakah ada bagian dirimu yang menolak. Bila ada suara kecil berkata, tidak mungkin, jangan marah. Tanyakan, apa yang kau takutkan? Kadang jawaban yang muncul lebih berharga daripada afirmasi itu sendiri. Latihan keempat, sadari aliran memberi dan menerima. Selama 7 hari, perhatikan setiap kali uang keluar dari tanganmu. Saat membayar makanan, tagihan, transportasi, atau kebutuhan apapun. Jangan mengeluarkannya dengan rasa marah dan kehilangan. Berhenti sejenak, lalu ucapkan dalam hati, uang ini bergerak untuk menopang hidup. Semoga ia membawa manfaat, dan aku terbuka menerima aliran baru dengan cara yang baik. Lakukan juga saat menerima uang, sekecil apapun. Jangan langsung berkata, cuma segini. Tarik nafas. Ucapkan, aku menerima, aku menghargai, aku siap mengelola. Dengan cara ini, kau melatih tubuhmu bahwa uang datang dan pergi tanpa harus memicu perang batin. Latihan kelima, naikkan kapasitas secara bertahap. Jangan memaksa batinmu melompat dari rasa kurang menuju bayangan kekayaan besar yang justru membuat tubuhmu tidak percaya. Mulai dari angka yang masih bisa diterima oleh sistemmu. Tanyakan, berapa jumlah uang yang terasa sedikit lebih luas tetapi masih aman untuk kuterima? Mungkin bukan 100 juta, mungkin mulai dari 1 juta lebih per bulan. Mungkin menaikkan harga jasamu sedikit. Mungkin menabung jumlah kecil tanpa menyentuhnya. Mungkin menerima bantuan tanpa langsung menolak. Kelimpahan yang sehat sering tumbuh seperti akar pohon, bukan seperti petir. Ia masuk perlahan, memperkuat struktur, memperluas wadah. Namun ada satu kesalahan yang harus dihindari, menggunakan spiritualitas untuk menghindari tindakan nyata. Jangan berkata, aku sudah menyelaraskan energi, tetapi tetap takut menawarkan karya. Jangan berkata, aku percaya semesta, tetapi tidak belajar mengelola uang. Jangan berkata, aku magnet rezeki, tetapi tidak menjaga komitmen, kualitas kerja, dan integritas. Energi mengikuti keyakinan, tetapi keyakinan sejati terlihat dari tindakan yang kau ulangi. Jika kau percaya dirimu layak, kau mulai menjaga waktu. Jika kau percaya uang bisa aman, kau mulai mencatat dan mengelolanya. Jika kau percaya menerima itu diperbolehkan, kau berhenti mengecilkan nilai dirimu di hadapan orang lain. Praktek ini bukan jalan instan, ia adalah alkemia batin. Kau sedang mengubah rasa takut menjadi kejelasan, rasa malu menjadi penerimaan, dan rasa kurang menjadi kapasitas. Karena tujuan akhirnya bukan hanya agar uang datang, tujuannya adalah agar ketika uang datang, kau tidak lagi takut menerimanya, panik menjaganya, atau kehilangan saat memilikinya. Pada akhirnya, uang bukan sekadar angka yang bertambah atau berkurang. Ia adalah cermin yang sangat jujur, kadang terlalu jujur. Ia memantulkan bukan hanya seberapa keras kau bekerja, tetapi juga seberapa dalam kau percaya bahwa hidup boleh menopangmu. Kita telah berjalan melewati pintu-pintu yang jarang dibuka. Dari rahasia bahwa uang tidak mengikuti keinginan, melainkan keyakinan. Dari warisan kuno yang memandang kemakmuran sebagai bagian dari keseimbangan hidup. Dari luka-luka tersembunyi yang membuat seseorang mengejar kekayaan dengan satu tangan, sementara tangan lainnya menolaknya diam-diam. Dan kini, pertanyaannya bukan lagi mengapa uang belum datang. Pertanyaannya menjadi lebih sunyi, lebih tajam dan lebih membebaskan.
Bagian mana dari diriku yang belum percaya bahwa aku aman untuk menerima? Mungkin selama ini kau bukan kurang berusaha. Mungkin kau hanya terlalu lama hidup dengan keyakinan yang diwariskan oleh rasa takut. Mungkin kau sedang membawa suara orang tua, suara masa kecil, suara kegagalan lama, suara lingkungan yang mengajarkan bahwa uang selalu sulit, hidup harus berat, dan menerima banyak menjadi salah. Tetapi suara lama bukanlah takdir. Ia hanyalah rekaman, dan rekaman bisa dihentikan. Mantra lama bisa diganti. Pintu yang terkunci dari dalam bisa dibuka oleh tangan kesadaranmu sendiri. Mulai hari ini, jangan hanya mengejar uang seperti sesuatu yang jauh di luar sana. Mulailah membangun wadah di dalam dirimu. Wadah yang tidak bocor oleh rasa bersalah, tidak retak oleh rasa takut, tidak mengecil karena merasa tidak pantas. Wadah yang cukup tenang untuk menerima, cukup bijak untuk mengelola, dan cukup sadar untuk mengalirkan. Karena uang yang datang kepada jiwa yang belum siap bisa menjadi beban, tetapi uang yang datang kepada kesadaran yang matang bisa menjadi alat penciptaan, perlindungan, kebebasan, dan pelayanan. Maka sebelum kau meminta lebih banyak, tanyakan, apakah aku sudah mengizinkan diriku menjadi seseorang yang mampu menampung lebih banyak? Jika video ini membuatmu melihat uang dengan cara yang berbeda, tulis di kolom komentar. Aku membuka wadahku. Bukan sebagai kalimat kosong, tetapi sebagai tanda kecil bahwa kau siap berdamai dengan kelimpahan tanpa diperbudak olehnya. Dan jika pembahasan ini menyentuh sesuatu di dalam dirimu, bagikan video ini kepada seseorang yang mungkin sedang berjuang bukan hanya dengan uangnya, tetapi juga dengan keyakinannya sendiri. Karena mungkin satu kalimat yang tepat bisa menjadi kunci bagi pintu yang telah lama tertutup. Sampai bertemu di pembahasan berikutnya, dan ingatlah, semesta tidak selalu memberi kepada yang paling keras meminta. Kadang, ia memberi kepada yang paling dalam percaya bahwa dirinya siap menerima.